Ini kesekian kali saya datang ke Batu Raja bersama dengan rekan-rekan alumni Sekolah Alkitab Taumangu. Angkatan kedua, saya minta Pak Frans Sulur bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Bersama dengan Pak Pendeta Ishak Sudarmaji. Haleluya, ini angkatan tertua tahun 68 dan yang termuda adalah istri saya, Yulia Kristi. Mohon bangkit, haleluya. Yang paling cantik daripada yang cantik di sini, saya Tuhan. Haleluya, tadi disebut Dr. Theokristi, bukan Dr. Theokristi, tapi Profesor Dr. Kaburator kompor bocor. Karena tidak ada gunanya gelar itu di mata Tuhan. Kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab di dalam Kitab Matius, kasih Tuhan. Kitab Matius pasal 19. Ayat 1 sampai dengan 9. Tapi sebelum saya membaca ayat firman Tuhan, saya rindu saudara, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Haleluya, nanti kemudian kita akan baca firman Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Yes, Lord God Almighty, memuji-Mu. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, kasih Tuhan, katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam this all heart, Lord God. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran, memandang kemuliaan-Mu, pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ya Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik, haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada
tempatlah aku memuji menyembah-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ya Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu, menyembah-Mu, ku sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Jalan-jalan-Mu Kau bukakan untuk umat-Mu di tempat ini. Agar pernikahan kami pernikahan yang berhasil. Pernikahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Buatkan setiap hati. Topang setiap lutut untuk tahu berdoa. Membawa setiap pernikahan ke dalam tangan Bapa di sorga. Untuk dikuatkan, diteguhkan, ditopang, dibawa dalam aliran Roh Kudus. Agar kami menjadi jawaban bagi dunia. Firman Allah jawaban bagi kami. Dan kami memberi jawaban yang pasti. Oleh karena kami hidup dalam firman Allah. Urapi hamba-Mu, nyatakan jalan-Mu, terang-Mu terjadi di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Matius 19 kasih Tuhan, saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 19 ayat 1. Saudara, ayat yang genap, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kasih Tuhan, cukup sampai dengan ayat 9. Berbicara mengenai pelayanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju Yudea. Dan kasih Tuhan rupanya dia di dalam Matius pasal 18 berbicara mengenai pengampunan. Pengampunan yang daripadanya menjadi dasar daripada rumah tangga. Yang seharusnya hari ini saudara dan saya selalu memakai kasih, belas kasihan Bapa. Agar demikian dasar pernikahan itu menjadi kokoh. Selesai dia berbicara dari kedalaman hati Bapa tentang pengampunan, ia berjalan ke Yudea. Saya kasih Tuhan, pada saat itu orang Yahudi biasanya di dalam rumahnya itu bukan pernikahan monogami, tapi poligami. Istrinya 1, 2, 3, 4. Ada sepertinya sunnah menyatakan 4 maksimal.
Tapi udah begitu juga saudara Tuhan, ternyata orang Yahudi itu gemar kawin cerai. Rupanya mereka itu dimotori atau diprovokasi oleh karena kehidupan penguasanya. Siapa penguasanya? Namanya adalah Herodes Antipas. Bapaknya adalah Herodes Agung. Kalau saya perhatikan di dalam Matius pasal 2 dikatakan di Rama Rahel menangisi oleh karena anaknya tidak ada lagi. Ketika Yesus lahir di Rama kasih Tuhan, Herodes Agung begitu cemburu. Dia berkata, siapa lagi raja selain aku? Dia harus dibunuh. Ternyata Yesus bersama dengan keluarga kudus menyingkir ke Mesir kasih Tuhan. Itulah sebabnya terjadi pembantaian. Anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh. Hingga di kota tersebut terjadi banyak tangisan. Bahkan di seluruh Yudea Galilea terjadi genosid. Bayi-bayi dibunuh. Seorang yang punya perilaku kejam. Tapi juga seorang poligamor. Artinya istrinya banyak, punya 10 istri. Masih kurang. 2 di antaranya adalah keponakannya sendiri. Kalau orang Cina katakan, keponakannya diciao. Wah. Bukan itu juga, tapi dia juga seorang pelaku sodomi. Atau dengan kata lain, seorang gay. Sehingga demikian, saudara Tuhan, perilaku yang bejat itu turun di antara Herodes-Herodes yang lain. Anaknya namanya Herodes Antipas. Sekali Tuhan dia menjadi penguasa Yudea Galilea. Dia juga pernah mengolok-olok Tuhan Yesus. Ketika akan disalib, ternyata ini yang namanya Yesus. Raja orang Yahudi kah engkau? Yesus tidak menjawab. Wah, saudara Tuhan, diolok-olok seorang Tuhan, diolok-olok. Bahkan juga diberi jubah kebesaran dikatakan, dan saat itulah ironisnya nasib seorang Tuhan ada di tangan seorang manusia. Sekali Tuhan, Herodes Antipas nurun dari bapaknya. Seperti apa pohonnya, buahnya seperti itu. Suatu ketika, saudara Tuhan, dia sudah punya istri cantik jelita, putri Arab. Namanya Pasealis. Suatu ketika dia datang menuju kota Roma kepada saudaranya. Ingat tadi Herodes Agung itu punya anak 20. Ada raja-raja yang lain. Ada Herodes Filipus itu saudaranya. Dan hari itu ketika dia berkunjung, dia lihat keponakan dan keponakannya sendiri yang adalah istri daripada Herodes Filipus. Namanya Herodias. Dia pandang satu ketika, wih Herodias ini cantik. Maaf pakai kata di seksi lagi. Hai Herodias, ini pamanmu loh, kamu tambah cantik. Mau enggak aku ambil engkau menjadi istriku? Saudara, Herodias melihat seorang yang punya kekuasaan lebih besar daripada suaminya. Filipus berkata, si ganteng, mau dong. Tapi kamu kan punya Pasealis. Istrimu itu loh anak daripada Raja Nabatean, Raja Arab. Nanti kalau aku jadi istrimu lebih, orang Galilea akan sebut apa aku itu. Dia pancing yang namanya Herodes Antipas. Oh gampang. Nanti Pasealis itu aku akan ceraikan karena dia tidak secantik engkau. Wah, lah kalau perempuan dirayu begitu gimana? Oke, aku juga akan menceraikan suamiku Herodes Filipus karena tidak ada kekuasaan lebih besar dibandingkan engkau. Saudara, kemudian mereka menikah. Ketika hari itu Yohanes Pembaptis berkata, Herodias, engkau telah menikah dengan Herodes Antipas. Dan aku berkata kepada Herodes Antipas, tidak halal engkau mengambil Herodias. Akibatnya apa? Kasih Tuhan. Seorang nabi yang berani berbicara mengenai kebenaran, seorang raja yang tersinggung, akhirnya dibawa dalam penjara, dibelenggu.
Dan suatu ketika Salome menari begitu indah. Salome itu anak daripada Herodes Filipus bersama dengan Herodias. Karena tariannya begitu luar biasa menyukakan hatinya orang mabuk dengan anggur. Dia berkata, Salome, kamu mau minta apa? Bahkan seluruh kerajaan, setengah kerajaan aku akan berikan buat engkau. Terus kemudian dia tanya sama mamanya si Salome, Mah, minta apa mah? Dia pernah menyakiti hati mama. Papamu juga dipermalukan. Minta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Akhirnya seorang nabi kehilangan kepalanya. Nah, kasih Tuhan, Markus pasal 10, Tuhan Yesus katakan demikian. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Hati-hati kawin cerai di dalam pemandangan Tuhan. Kalau masih ada ikatan perjanjian dengan istri pertama, kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan sama seperti engkau yang namanya Raja Antipas. Ketika engkau menceraikan Paselis, engkau ambil Herodias sebagai istrimu, engkau sudah berzina. Engkau hidup dalam perzinahan terhadap istrimu. Dan jikalau si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia hidup dalam perzinahan. Akibatnya apa, saudara Tuhan? Setelah daripada pernyataan Tuhan terhadap Antipas itu saudara Tuhan diserang oleh raja yang namanya Raja Nabetian. Paselis pulang, Pak, aku diceraikan oleh suamiku. Kurang ajar Antipas, berani sama gue ya. Masa anak gue yang paling cantik, anak papa paling cantik seperti ini diusir. Awas loh. Diserang kemudian yang namanya kerajaan Yudea Galilea, dan hari itu seorang yang namanya Antipas minta tolong pada kaisar, tapi kaisarnya mati, Kaisar Tiberius. Akhirnya dia minta lagi kepada Caligula. Di sana dia difitnah. Akhirnya saudara kasih Tuhan, yang namanya Antipas dibuang bersama dengan Herodias kemana? Ke Prancis. Anaknya yang hari itu pernah minta kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian hari itu saudara kasih Tuhan dalam perjalanan pengungsian itu di barat, kalau kita pergi ke Eropa kemana, sungai itu jadi es. Ketika kemudian mereka menyeberang, rombongan para tawanan ini pergi, kemudian tiba-tiba Salome itu yang pegang benda kesayangannya, boneka atau apa, kemudian tiba-tiba pecah es yang ada di bawahnya. Dan kemudian dia terperosok ke dalam. Ketika air mulai menghanyutkan dia, maka demikian dia mulai berenang seperti itu. Tapi saudara Tuhan, itu es yang ada, yang jatuh, yang kemudian memperangkap dia, itu menebas lehernya. Apa yang dia pernah minta kepada papahnya, kepala Yohanes Pembaptis, akhirnya pun Salome mendapatkan semua yang dia telah minta kepada Antipas. Jadi kasih Tuhan, hidup seorang penguasa itu tadi diceritakan tentang mantan DKI 1 ya, Mr. A. Nah kalau orang Kristen lihat pokoknya kayak gitu, orang-orang diagungkan seperti itu, saya Tuhan. Dalam masalah pernikahan, kalau kita tidak berakar berdasar di dalam firman Tuhan, Mr. A aja boleh. Kenapa gue gak boleh? Itulah sebabnya hari ini banyak orang pakai Matius pasal 19, kecuali karena zina. Siapa dulu yang salah? Kan pendeta ST itu katakan kalau berzina yang salah itu gak boleh kawin lagi. Tapi yang sudah dihianati dia benar, dia boleh nikah.
Martin Luther katakan begini, kalau penjinah itu sudah mati secara rohani. Jadi kalau orang mati rohani, kemudian dia sudah tercerai secara rohani, bahkan juga secara legalis oleh keluarga, oleh pemerintah, dia boleh nikah lagi. Nah kalau orang Kristen punya pameo, punya pola pikir seperti ini, udah terjadi perselingkuhan. Ini lagi tren ya Tuhan, kan sudah terjadi perzinahan Pak Pendeta. Kalau sudah terputus ikatan perjanjian nikah, kan janjinya dulu apa? Suka dalam duka. Aku mengambil engkau akan suka dalam duka. Aku akan senantiasa dalam keadaan sehat maupun sakit akan mendampingi engkau. Kaya atau miskin akan mendampingi engkau. Tapi engkau sudah memutuskan ikatan pernikahan tersebut lewat perselingkuhan. Kenapa nggak boleh? Gue sakit hati. Dan gue sudah dengan kata lain lakukan ini. Atau kalau belum, lakukan seperti yang dilakukan oleh firman Tuhan, perzinahan. Ini terjadi di beberapa gereja lokal dengan Tuhan. Sehingga hari ini dia boleh menikah ulang. Saya berapa kali diminta untuk memberkati pernikahan ulang. Kemudian karena anak saya itu event organizer, berapa kali saya diminta untuk menumpangkan tangan atas pernikahan ulang. Saya tahu, pokoknya begini Pak, Bapak saya bayar sekian, Bapak nggak usah tahu, Bapak berkati pernikahan mereka, kemudian akta pernikahan kasih deh buat mereka, udah Bapak nggak usah pusing. Saya bayar Pak sekian. Saya katakan, emangnya gue pendeta mata duitan? David, Tuhan, hanya oleh karena nominalkah saya memberkati mereka? Tapi ketika keduanya masih ada terikat dalam perjanjian nikah, I have sinned against God. Saya berdosa kepada Tuhan. Jadi kalau Pak Teo kasih konseling pranikah, kejam, sadis, buka-bukaan masa lalu. Kalau terjadi yang namanya TTM, teman tapi mesra, saya katakan banyak hari ini. LBK, cinta lama belum kelar, ketemu lagi, jadian lagi. Ketika itulah Pak Teo Krisi dalam pimpinan Roh Kudus, buka-bukaan. Tuhan katakan, keduanya menjadi satu daging. Ketika seorang melakukan percabulan atau perzinahan, itu keduanya menjadi satu daging. Kemanapun ia pergi akan membawa keberadaan mantannya. Dan kalau tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, CLBK mulai muncul kembali. Yang ketemu lagi, sayang. Mulai melayang lagi, sayang-sayangan lagi. Akhirnya, bablas angine. Kata iklan daripada jamu sebagai Tuhan. Itu sebabnya hari ini sama seperti zaman yang lalu. Pada waktu yang lalu orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Mereka berkata demikian. Guru, Rabi, apakah orang diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Tuhan Yesus maksudnya apa? Ada di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau sudah perhatikan di sana, kalau terjadi perselingkuhan, perzinahan atau percabulan yang disebut dengan tidak senonoh, maka demikian sudah sah hukumnya untuk bercerai. Yang kedua, orang-orang ortodok namanya sama berkata kalau tidak senonoh itu berarti di dalam Keluaran 21 ayat 26, kalau terjadi KDRT dalam rumah tangga, boleh diceraikan. Taurat berbicara demikian. Yang ketiga, kalau seorang suami, Keluaran 21 ayat 10-11, sudah tadi baca, karena waktu kita singkat. Di sana seorang suami melalaikan tanggung jawabnya, tidak menafkahi makanan, pakaian. Masa sih udah puluhan tahun menikah nggak pernah beliin gaun, pakaian buat istrinya, lu beli sendiri aja. Enggak, saudara Tuhan. Tetap dia harus diperhatikan.
He's the number one, she's number one. Dia adalah yang terutama dalam hidup saudara di bawah Kristus. Amin, kita sudah dengar tadi. Dan kalau dia melalaikan tanggung jawabnya, melalaikan nafkah batin. Jadi seorang suami itu kewajibannya banyak. Kewajiban memberikan nafkah lahir batin. Ia diizinkan keluar. Artinya terjadi perceraian. Itu alasan kaum konservatif. Tuhan Yesus mau konservatif atau liberal? Liberal itu orang-orang Farisi berkata demikian, yang tidak senonoh di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau istri masak kebanyakan garam, dia tidak senonoh karena masakannya terlalu asin, boleh diceraikan. Orang liberal nafsirnya juga boleh sembarangan. Kalau dia mengata-ngatai mertua, ia tidak senonoh, boleh diceraikan. Kalau ia berjumpa dengan laki-laki lain, ngobrol anteng keduanya, ia tidak senonoh, boleh diceraikan. Alasan yang lain lagi, orang liberal namanya orang Farisi berkata, kalau istri tampil top, ia boleh diceraikan. Apaan tuh Pak Tio? Top. Top itu tua, ompong, peot. Saudara udah gak menarik lagi. Dulu masih kenceng, seger. Tapi udah 20-30 tahun, top, keriput sana. Lihat di sini, gelambir sana, gelambir sini. Ompong meneh, welek. Dia tidak senonoh. Boleh diceraikan. Nah Tuhan Yesus mau konservatif apa liberal? Nah jawaban Tuhan Yesus begini, kasih Tuhan. Tidakkah engkau baca, hai Farisi, orang yang belajar firman Tuhan, hai Syamai, bahwa pada sejak semula ia menciptakan laki-laki dan wanita. Semua katakan, sejak semula Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita. 3, 2, 1. Amin. Jadi kasih Tuhan yang kedua dia katakan, tidaklah demikian. Di dalam kamus Tuhan tidak ada yang namanya perceraian. Nah, Tuhan menjadikan laki-laki dan wanita, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Jadi kasih Tuhan hari ini juga ketika tren perceraian terjadi di kalangan orang Kristen, termasuk juga orang dunia, saya tulis dalam buku saya, karena saya tidak membuat tampilan yang rapih, sudah kasih Tuhan, seperti yang ada disampaikan oleh Pak Padungan Siombing, begitu menarik, saya kasih Tuhan, karena waktu yang terbatas. Saya tulis di sini kasih Tuhan ada 3 hal yang menyebabkan seorang bercerai. Itu 3 alasan. Sudah bisa baca nanti di Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian dan LGBTIQ. Karena materinya hari ini begitu luar biasa, rumah tangga sedang digoyang. Terjadi goncang yang sangat luar biasa, apalagi menjelang dan setelah pandemik ini. Angka perceraian di semua kota di dunia naik. Itu sebabnya menggali daripada alasan perceraian. Bolehkah orang Kristen di akhir zaman ini bercerai? Pada demikian ada 3 alasan mereka Tuhan. 1. Orang dunia, orang Kristen bercerai karena pertama dikatakan terjadi perselisihan yang terus-menerus. Muaranya terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 16b. Tapi sebelum kita jabarkan, yang kedua, penyebab terjadinya perceraian di kalangan orang dunia dan orang Kristen. Pil dan will. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Kalau kita ke Manado, ya Bu Hagi, dari Manado, kita tahu istilah bahugel. Apaan bahugel? Bahugel itu artinya hubungan gelap, nggak ada hubungan terang.
Sehingga disebut dengan bahu begal. Yang ketiga, karena krisis keuangan. Jadi 3 hal ini yang hari ini orang Kristen mulai berpikir tentang rumah tangganya karena tren ini begitu kuat. Di mana-mana terjadi perceraian. Pertama karena pertengkaran, konflik yang terus-menerus terjadi. Nah, kasih Tuhan. Kejadian 3 ayat 16b dikatakan begini. Tuhan katakan kepada seorang Hawa, karena engkau mendengar ular itu, maka demikian akan kubuat susah pada waktu engkau melahirkan. Ada di sini mama yang kemudian ketika melahirkan anaknya, geli. Tidak, semua menangis. Ada amin? Semua merintih, semua dikatakan menangis karena bersalin. Dan dikatakan wanita, engkau akan berahi kepada suamimu. Kata berahi di sini dalam bahasa Ibrani berhasrat mengendalikan suami. Di Batu Raja, ibu-ibu yang ada di dalam Tuhan tidak demikian. Ada amin? Ini yang ada di Jakarta, ibu-ibu yang ada di Jakarta. Di Batu Raja tidak ada. Karena yang di Batu Raja tadi sudah dengar khotbah Pak Pendeta. Ada amin Pak Pendeta? Amin? Amin. Kumisnya aja begitu goyang-goyang gitu. Amin. Ini yang di Jakarta. Ibu-ibu yang ada di Jakarta berhasrat mengendalikan suami. Setelah kejatuhan dari dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, demikian 2 manusia yang sempurna di Taman Eden. Eden adalah artinya adalah the place of pleasure. Sakinah, mawaddah, warohmah. Di mana ada Adam, di situ ada Hawa. Di mana ada Hawa, di sana ada Adam. Keduanya bergandengan tangan, keduanya romantis, mesra, rukun, hidup dalam keharmonisan, sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi ketika jatuh dalam dosa, dikatakan wanita engkau berhasrat mengendalikan suamimu. Dan suami engkau akan berkuasa terhadap istrimu. Berkuasa ini gak bagus dengan Tuhan. Berkuasa itu lihat istri salah sedikit digaplok-plok. Istri kemudian lakukan sesuatu yang kurang baik kemudian ditendang. Mintanya di mana sama papa mamanya? Aku akan memelihara dia, Pak. Aku akan memelihara dia, Ma. Begitu menikah keduanya jadi orang yang egois. Salah sedikit perang dunia ketiga terjadi. 1 banding piring, 1 banding radio, 1 banding tape, 1 banding TV, buar. Perang dunia terjadi. Ini terjadi di kota Jakarta. Di Batu Raja tidak. Ada amin? Itu sebabnya menghadapi yang demikian Tuhan katakan. Untuk hal yang namanya terjadi egoisme, just one thing. Dan rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Amin. Suami perlu tunduk kepada firman Allah. Suami perlu tunduk kepada istri. Hei, masa kepala keluarga harus tunduk kepada istri? Iyalah saya Tuhan. Kenapa kata Tuhan katakan rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain? Artinya di sini kata rendah dalam bahasa aslinya hupotaso. Hupo di bawah, taso artinya menundukkan diri. Dia adalah rekan pewaris. Yang daripada ya perjanjian Allah terjadi. Just bend down, Yoni, husband. Bertekuk lutut terhadap istri. Ada amin. Haleluya. Suami-suami dengar firman Allah. She is everything in your life. Dia segalanya di dalam hidupmu. Jadi kalau kata rendahkanlah berarti suami ini pendeta yang bilang nih. Pendeta bilang dari firman Allah. Suami pun harus mendudukkan diri kepada istrinya. Hah? Ajaran sesat dari mana? Ajaran sesat dari pendeta teokristi.
Pendeta Theokristus dari mana? Dari bahasa asli ya, di dalam Efesus 5 ayat 21. Sedemikian ketika Theokristi hari itu harus mengalah, tutup kuping. Ya mah. Ada amin. Mrs. Yulia. Ada amin. Amin saya Tuhan. Dia tahu. Kalau dia udah mulai KKR, Theokristi. Menang wae. Ada amin. Emangnya pendeta itu enggak terjadi pertengkaran? Enggak, saya Tuhan. Pendeta juga manusia. Masih punya harga diri, Bu. Masih punya ego. Tapi Tuhan katakan, be quiet. Jangan bicara. Ikuti perkataan istrimu. Yes, Lord. I will do it. Aku akan lakukan. Demikian ketika seorang dengan yang lain menundukkan diri, orang kampung berkata, cie, Pak Teo, Bu Teo, dua-duanya nih gempal gemuk, kemana-mana berdua aja, apa sih rahasianya? Sama seperti Galih dan Ratna. Kita di kampung, hidup di kampung, orang bilang Galih dan Ratna, Tuhan. Ko Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Amin. We give solution for them. Mereka berkata, apa rahasianya Pak Teo, Bu Teo, kelihatannya adem ayem, sakinah mawaddah warohmah. Kita belajar kata sakinah mawaddah warohmah itu dari mereka. Karena mereka melihat, where there is no egoism. Kalau nggak ada ego satu dengan yang lain, terjadi kerukunan. Ketika terjadi kerukunan, God blessing just come upon you. Ada amin? Tiap tahun hitung berkatmu satu-satu. Saya selalu hitung. Bentar nanti kita masuk 2022. Yang lain bangkrut sana bangkrut sini. Tapi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Where there is unity. Where there is unity come from? Dari mana yang namanya kerukunan itu hadir? Oleh karena keduanya saling menundukkan diri. Itu sebabnya Tuhan katakan sejak semula. Apa sejak semula sebenarnya Tuhan? Lihat di dalam picture yang ini dikatakan. Suami dikatakan, engkau harus meninggalkan yang namanya ayahmu dan ibumu. Amin. Haleluya. Tadi dikatakan sama pendeta si suami harus menghormati orang tuamu. Artinya sampai kapanpun kita yang adalah anak harus tetap menghormati ayah dan ibumu. Sekarang ini kan Indonesia lagi zaman kayak Jepang tuh, kayak di Jepang tadi. Sedikit-sedikit anak masukkan orang tuanya yang sudah tidak berdaya masuk ke panti jompo. Ini di mana? Di Jakarta, Batu Raja nggak ada. Kenapa demikian fenomena itu yang namanya saudara Tuhan tidak mengerti karena memang harus respect. Berarti kalau ini berbeda, meninggalkan ayah dan ibu itu artinya begini. Nanti sudah bisa baca di dalam buku halaman 30. Meninggalkan itu artinya peralihan tanggung jawab dari anak tunggal atau anak laki-laki yang dibesarkan. Tadinya anak papa, anak mama. Yang tadi ya suka, "Pak, tolong dong bayarin uang sekolahku. Pak, minta jajan. Ma, minta jajan." Tapi hari itu ketika dia menikah, dia sudah jadi pria dewasa, dia peralihan tanggung jawab, dia akan menjadi kepala keluarga dari keluarga inti. Sehingga dia harus bisa mandiri. Ketika dia menjadi mandiri, dia harus bebas secara finansial dari orang tuanya. Kalau masih nyampur, sebentar punya anak, kemudian ketika anak tersebut masih dalam rumah, sebentar-sebentar dapat krisis, ketika tidak bisa melihat anaknya kekurangan susu, minta sama siapa? Minta sama engkongnya. Pak, tolong dong Pak, belum dapat gajian, di PHK, minta duit. Buat apa nak? Buat itu cucunya papa. Ya, kalau itu mah kapan menjadi mandiri? Itu sebabnya harus pisah secara finansial.
Dia harus pisah secara emosional. Dia harus berpisah secara relasional. Bukan lagi mama, tetapi istri yang lebih daripada keluarga tersebut. Dengan demikian, kalau masih terjadi pertengkaran oleh karena campur tangan orang tua, dikit-dikit ribut, sedikit-sedikit ribut, itu sebabnya sudahkah anak meninggalkan ayah dan ibunya? Amin, ya Tuhan. Harus dia pisah dari papa mamanya supaya ada kemerdekaan secara finansial. Lebih baik tinggal di RSSSS. Apaan tuh RSSSS? Rumah sangat sempit sekali, sangat panas, susah selonjor. Daripada, Pak tolong buat cucu. Nanti cucunya sedikit dilakukan sesuatu oleh papanya, mamanya, mertua yang ikut campur, papa ikut campur, perang dunia terjadi di dalam keluarga yang masih campur sama papa mertua, mama mertua. Itu maksudnya kasih Tuhan. Baru kemudian setelah itu dia akan bersatu dengan istrinya. Karena dikatakan bersatu itu nempel seperti perangko. Amin. Dua-duanya konflik, tetapi kalau dua-duanya selalu mengambil keputusan, nempel seperti perangko. Aku akan menundukkan egoku. Aku akan ikuti perkataanmu, Pak. Maka sakinah, mawaddah, warohmah. Yang kedua, halaman 156 berkata, terjadi perceraian oleh karena pil dan will. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Maraknya pornografi, begitu ke dunia malam hari ini begitu banyak menghasilkan rumah tangga yang hancur. Hati-hati medsos. Amin, kasih Tuhan, Instagram, Facebook, semuanya berisi begitu banyak hal yang menggoda. Pria, kalau engkau Tuhan berikan the saying of the Lord, engkau berhasil, bisnis berhasil. Tapi kemudian ketika mulai tidak hati-hati dengan hidupmu, jangan seperti Herodes Antipas yang punya kemuliaan sebagai raja, akhirnya hidupnya sebagai gelandangan, akhirnya mati di pembuangan oleh karena tidak mengenal Tuhan. Mari kita baca bersama Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Boleh ditampilkan dulu? Kidung Agung pasal 8. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kalau belum tampilkan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Maka Tuhan, Sulamit, istri daripada Raja Salomo berkata, Salomo berkata demikian. Dikatakan demikian, taruh aku di hatimu seperti meterai. Meterai itu tanda kepemilikan. Diikat pada dada, kemudian dipasang pada jari, artinya Sulamit adalah milik Salomo. Taruhkan aku sebagai yang pertama kakanda. I'm worthless, I'm useless. Saya ini enggak berarti kecuali menjadi yang terutama di dalam hatimu. Karena cinta kuat seperti maut. Api kecemburuan itu seperti dunia orang mati. Nyala adalah nyala api Tuhan. Suatu ketika Pak Teo kemana-mana bawa dompet jelek ini Tuhan. Tapi ini sudah menjadi bawaan saya kemana-mana.
Isi saya satu hari, dia nggak pernah tahu saya mau khotbah soal ini. Saya lihat, kalau sudah lihat di dompet yang butut ini, ada foto Pak Teo sama Bu Teo pada tanggal sekian Februari tahun 1993 digunting, dibawa, dimasukkan ke dalam dompet ini. Alamak, aku tidak pernah menanyakan apa sih artinya. Pak Teo ini kemana-mana oleh karena kasih karunia Tuhan. Dapat pelayanan kemana-mana kasih Tuhan. Ketika urapan Allah hadir, ketika berbicara mengenai firman Allah dan sebagainya. Ada banyak pasang mata, ada banyak orang meminta konseling arahan. Artinya Pak Teo, dismi, kata Ibu Yulia. Tambatkanlah aku di dalam hatimu, Pak. Jadi kemanapun engkau pergi, meterai itu Yulia ada di dalam hatinya Papa. Tambatkan aku sebagai cincin, supaya demikian kemanapun engkau pergi, ketika buka dompet, ada foto perkawinan. Amin. That is remedy, that is a warning for your guidance not to fall in the sexual adultery. Itu artinya cara firman Tuhan menjaga kekasih-kekasih Tuhan agar tidak jatuh dalam dosa ketika dia mulai menomorsatukan istrinya di dalam hatinya. Ketika ada godaan datang, ada amin Pak Pendeta, dimanapun kalau ada urapan itu hadir, selalu ada nona-nona centil datang kepada kita, wes datang dengan berbagai masalah. Pak Teo minta waktunya dong. Saya katakan no way. Kalau nggak ada pendamping, sono pergi. Ya amin. Kenapa? Karena di hatinya Pak Teo ini ada Ibu Yulia yang gempal samanya kayak Pak Teo. Ya amin. Dua-duanya bulat. Pak Pendeta disebut dengan pendekar, pendek, gemuk dan kekar. Istrinya juga sama-sama gemuk. Dua-dua kalau mau naik motor, wih kayak bakso Pak Teo, Bu Teo itu kemana-mana tuh si bunder tuh. Tapi selalu menghadirkan sakinah mawaddah warohmah. Karena kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir untuk rumah tangga saudara. Yang ketiga, ketika rumah tangga saudara hari ini di tengah-tengah pandemi menghadapi kesukaran, PHK terjadi di mana-mana. Hampir banyak konseling yang saya dapatkan hari ini berbicara mengenai hutang. Roma 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga. Hari ini ada 4 provinsi yang menjadi perhatian nasional oleh karena kasus pinjol. Pertama, DKI Jakarta. Banyak terjadi kasus oleh karena pinjaman online. Yang kedua, Jawa Barat. Yang ketiga, Sumatera Utara. Yang keempat, Sumsel, Sumatera Selatan, tapi tidak di gereja yang ada di Kota Batu Raja. Ada amin? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Ya, tepuk tangannya kok bukan tepuk tangan kemenangan, kemenangan dong. 3, 2, 1, haleluya. Ada amin? Jangan kita berhutang pada pinjol, ya Tuhan. Kenapa? Karena kita perhatikan di mana-mana pinjol hari ini menjadi sebuah cara yang praktis. Hanya dengan waktu 15 menit. Kita dapatkan kucuran dana. Perlu dana segar tahu. Amin. Cuma sekarang kita punya proyek datang ke bank. Prosedurnya ada analisa, nanti orang datang akan tanya ini itu, nanti dirundingkan tahun depan udah kemudian job sudah diambil orang baru tidak disetujui karena hari ini bank berkata kita akan berhati-hati memberikan dana segar kepada orang yang tidak kredibel. No way. Ketika saudara hari ini kepepet ada pinjol, masukkan nomor KTP, nama KTP, 15 menit, muncul deh. Ada seorang pinjam notiau 2 juta. Ketika 15 menit kemudian dia lakukan aplikasi, taati semua ketentuan, 15 menit kemudian muncul 1,4 juta.
600.000 kemana tuh? Diambil. Kemudian dalam waktu 1 minggu harus bayar berapa? 2.200.000. Berarti bunga setiap hari 1,5%. Sampai waktunya 1 minggu kemudian 2,2 juta tidak tercapai. Maka demikian diberikan solusi. Solusinya buka aplikasi yang lain. Itu sindikat premanisme rentenir. Sehingga demikian dibuka, sehingga demikian dia dapat dana kucuran, tapi terhadap bank yang lain atau dengan terhadap aplikasi yang lain muncul ada 40 aplikasi, semuanya memberikan bantuan, tetapi bunga berbunga, ini gali lubang, tutup lubang, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Makanya saudara Tuhan, Ulangan 23 ayat 19, Tuhan katakan demikian. Ulangan 23 ayat 19, nanti saudara baca lagi di rumah. Tuhan katakan, janganlah kamu terhadap saudaramu membungakan baik uang, makanan atau apapun juga. Kenapa orang Kristen sama seperti orang Yahudi tidak boleh berhutang supaya tidak mendiskreditkan nama Tuhan? Tuhan katakan, my God shall supply all you need. Tuhanku akan menyediakan segala keperluanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Tuhan. Kalau kita berhutang hanya satu pintu terbuka, yaitu knock the door of kingdom of heaven, knock the door of the kingdom of heaven. Saya dalam krisis keuangan, saya tidak cari ini dari itu, saya ketuk. Matius 6 ayat 33, seek the kingdom of God. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Semuanya sudah beres. Tapi ketika kita mulai pinjam, maka demikian ada bunga. Atau kita membungakan pada orang Kristen nggak boleh. Kenapa? Karena kata bunga itu dalam bahasa aslinya nasah. Nasah itu berbicara mengenai pagutan ular berbisa terhadap korban. Artinya kita pinjam 2 juta, harus bayar 2,2 juta. Bunganya yang disebut dengan nasah. Nasah artinya pagutan ular. Dia akan merusak jaringan tubuh yang lain. Ada seorang di Papua. Satu ketika bersihkan kandang ular putih yang berbahaya dipindahkan. Tapi tiba-tiba ular tersebut, namanya ular putih, membagut tuannya. Tangannya berdarah, racunnya masuk. Datang ke rumah sakit, Tuhan, dibalut, kemudian dia mulai rasakan denyutan, nadinya mulai cepat dan lain sebagainya. Jantungnya kemudian tidak kuat, berdenyut dan akhirnya mati. Artinya kekasih Tuhan berbicara mengenai jalur jaringan yang rusak akan semakin banyak dalam kehidupan seorang yang berhutang oleh karena nasah. Bunga bank atau bunga yang disebut bunga itu memiliki sebuah efektivitas, power untuk merusak jaringan tubuh yang lain. Pertama, orang Kristen ketika mulai berhutang, dia mulai mendiskreditkan nama baiknya. Karena orang Kristen menjadi garam dan terang dunia. Betul Pak Pendeta tadi dikatakan khotbah demikian. Yang kedua, kesehatannya mulai terganggu. Dia mulai berpikir gimana besok jatuh tempo, piye, bagaimana. Belum apa-apa, perutnya udah sakit. Mahnya mulai muncul, asam lambung mulai muncul. Ini beberapa pendeta ini datang nih dengan gejala lambung, termasuk saya. Tapi gejala asam lambung bukan karena utang. Satu, karena kecapean. Ya amin, haleluya. Yang kedua, saudara Tuhan berbicara mengenai kerusakan berikutnya. Kerusakan berikutnya adalah keluarga. Pada waktu menikah, janji apa? Sampai maut mau memisahkan kita. Ketika utang terjadi, maka demikian. Sampai utang memisahkan kita. Terlalu banyak rumah tangga hancur oleh karena yang namanya krisis keuangan. Nomor pertama di banyak kota di Indonesia. Ketika PHK terjadi hari ini, kekasih Tuhan, krisis keuangan. Orang Kristen dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Siapa berhutang akan menjadi budak daripada orang yang menghutangi. Dan akhirnya kisah-kisah tragis muncul. Oleh karena ibu yang ada di Wonogiri
gantung diri gara-gara pinjol. Ibu yang di Cinere meninggal gantung diri karena pinjol. Surat utang mulai muncul di mana-mana dan akan muncul seperti yang demikian di akhir zaman, saudara Tuhan. But there is solution. Keduanya melekat. Keduanya menempel seperti perangko. Berapapun gunung hutang yang kita hadapi ketika keduanya mengambil keputusan. 2, 3 orang sepakat meminta apapun juga. Maka akan dikabulkan oleh Bapa kita di sorga. Amin. Beri kemuliaan pada nama Yesus. Glory. Haleluya. Amin. Saya bersama dengan istri ketika memerlukan rumah. Kita berdoa di bawah pohon pisang. 2-3 orang sepakat. Sepakat di sini mengharmoniskan hati, pikiran, meminta sepakat. Knock the door of kingdom of heaven. Knock, knock, knock. Father God, we need money. Kami butuh uang. Ketika 2-3 orang sepakat, gunung persoalan itu dipindahkan. Kita lihat kemurahan Tuhan, blessing, mercy of God, the goodness of God will follow me for the rest of my life and your life because we obey the word of God. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, ada berkat Tuhan, kemurahan hati Tuhan, hati Bapa tergerak di mana ada kesatuan 2-3 orang suami dan istri tidak saling menjauhkan diri, tapi saling melekatkan diri. Saya pernah berkali-kali berdoakan Bapak Ibu yang punya kartu kredit segini tuh, udah jutaannya, kemudian kita doakan gunung hutang di dalam kehidupan mereka hancur lebur. Dan mereka berkata, thank you so much Pak Kristi. Hari ini kita punya kebebasan keuangan. Haleluya. Kenapa? Karena keduanya melekat di satu daging. Tuhan katakan perceraian bukan merupakan solusi. Tapi dasar pernikahan ketika keduanya melekat di satu daging. Keduanya masuk di dalam keintiman. Peleburan. Manusia rohani, manusia jasmani yang kemudian hidup di dalam keintiman. Pernikahan tujuannya adalah pengenalan tentang Tuhan, pengenalan satu dengan yang lain di dalam keluarga Kristen. Sehingga demikian, orang akan berkata, rahasia ini besar. Yang aku maksudkan hubungan suami di istri di dalam rumah tanggamu. Menceritakan tentang hubungan Kristus bersama dengan saudara. Amin. This is the goal of your marriage. Ini adalah tujuan daripada pernikahan saudara. We going intimacy. Suami istri masuk dalam keintiman, pengenalan tentang Tuhan yang begitu luar biasa, yang indah, yang mesra, yang rukun, yang harmonis. Berdampak secara kesamping rumah tangga saudara satu dengan yang lain harmonis karena pengenalan tentang istri, tentang suami yang begitu luar biasa. Dia adalah teman pewaris daripada janji Allah. Demikian orang berkata, sungguh Kristus ada di dalam rumah tanggamu. Karena aku melihat cahaya kemuliaan Shekinah mawaddah warohmah di dalam keluargamu. Tuhan berkati saudara dan saya. Saya rasakan Roh Kudus akan memulihkan untuk beberapa saudara yang dalam kondisi tertekan. Saya tidak tahu, tapi kita bersama-sama yuk berdoa. Ada sesi tanya jawab. Saya minta couple menit, 5 menit. Kasih Tuhan yang main keyboard, ayo nyanyi lagi satu lagu. Dari semula mari kita pejamkan mata kita. Dari semula telah kau setiapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku